Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sapa teman kita kanan kiri. Kita katakan, kamu sobatnya Yesus loh. Yuk tos kanan kiri kita katakan, kamu sobatnya Yesus loh. Bapak Ibu kalau boleh dan berkenan, yang duduk di belakang maju ke depan yuk, supaya bangku-bangku yang di depan terisi terlebih dahulu. Bapak Ibu siap memuji Tuhan enggak pagi hari ini? Siap ya? Kalau siap kita fokusnya kepada siapa? Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau nari menyanyi bersama-sama. Kita berikan senyuman yang terindah. Yuk kasih teman-temannya dulu sebelum Tuhan Yesus teman-temannya. Senyum sama teman-temannya. Sekarang senyum sama Tuhan Yesus. Kita mau katakan bersama-sama ya. Ada satu sobat yang begitu setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia. Bapak Ibu saya minta maaf ya, saya tadi lupa tidak menyapa saudara-saudari yang di Zoom. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai lupa. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Yesus itu sahabat kita ya, wajahnya mana yang tersenyum, mana wajah-wajah yang penuh sukacita. Yuk kita berikan hati yang memuji, mulut yang memuji juga. Bapak Ibu, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Umat muda kudus mana suaranya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Bapak Ibu, yuk kita bagi ya antara kanan dan kiri ya. Serukan siapa yang lebih dahsyat suaranya di saat menyuruhkan nama Yesus. Yang mana dulu ya, kanan dulu ya, yuk saudara-saudaraku. Biar umat aja ya, ayo suaranya mana? Yesus. Suaranya mana yang kenceng?
Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai kami bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, wajahnya sudah penuh dengan wajah-wajah yang penuh senyum dan sukacita. Amin. Amin. Yuk kita mau persiapkan hati kita saat ini. Kita awali di dalam tanda kemenangan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau satukan kami saat ini di tempat ini untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk setiap daripada kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan satu hal Bapa, terima kasih atas setiap daripada anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhususnya pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa. Kau izinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama akan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap daripada kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami dari dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami rindu untuk kami boleh mengatakan bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ini setiap daripada kami. Aku ada hari ini
kasih Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu ungkapkan rasa syukur. Katakan terima kasih di dalam pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kau selalu sertai kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu tolong kami. Kau selalu jaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu tidak pernah habis, tidak pernah padam di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu menyertai setiap daripada langkah kami Tuhan. Kasih-Mu selalu menolong kami. Kasih-Mu selalu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap daripada kebaikan-Mu. Dan satu hal Tuhan, di saat hari ini Kau satukan kami di tempat ini juga hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti Sungguh kasih-Mu begitu indah, seperti pelangi sehabis hujan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk boleh menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan yang berkarya untuk setiap daripada kami, melawat setiap daripada kami, melembutkan hati setiap daripada kami Tuhan. Sungguh Tuhan, izinkan setiap daripada kami untuk kami boleh mempersembahkan diri kami, untuk kami boleh mempersembahkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu saat ini. Izinkan kami Tuhan untuk kami boleh masuk di dalam hadirat kudus-Mu, untuk kami juga boleh menikmatinya. Ini kami Tuhan, ini kami. Kasih-Mu sungguh indah, kasih-Mu sungguh besar, hati-Mu sungguh mulia Tuhan untuk setiap daripada kami. dalam
dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, bawa hati kami untuk tetap selalu mengagumi Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, rasakan kasih Tuhan saat ini. Kita ambil beberapa detik saat ini, kita boleh berbicara dengan Tuhan, kita persembahkan hati kita saat ini. Mengapa engkau bersungut-sungut akan hidupmu, anakku? Mengapa engkau terus bersungut-sungut dan kurang bersyukur? Aku katakan saat ini, bersyukurlah, bersyukurlah atas hidupmu senantiasa. hati yang bersyukur, mujizatku akan terjadi. Tuhan hanya mau kita percaya. Saat ini ada beberapa orang yang sakit. Mereka bertanya-tanya di dalam hatinya. Mari Bapak Ibu, kita persembahkan seluruh sakit kita, keberadaan kita di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam ucapan syukur kita, mujizat Tuhan sungguh-sungguh boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kau bawa setiap daripada kami untuk kami boleh tetap menaikkan rasa syukur kami apapun keadaan kami Tuhan. Dan kami boleh selalu di dalam pengharapan kami sehingga kami juga boleh menerima mujizat itu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mendapatkan kecantikan rohani kami, sehingga didapat membawa kami di dalam pengharapan kami akan Engkau sendiri, akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-Mu kepada setiap daripada kami. Saat ini Tuhan, kami persembahkan anak-Mu yang terkasih Bu Kusuma yang telah Kau hadirkan bersama-sama dengan kami saat ini. Berkati beliau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkata-kata Tuhan, sehingga di saat firman boleh beliau sampaikan, berkat sukacita, mujizat sungguh-sungguh boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini waktu-Mu untuk setiap daripada kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Bukes. Selamat pagi. Ini mayoritas ibu-ibu ya. Selamat pagi ibu-ibu. Tetapi juga ada bapak-bapak yang langka ini yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Belum mantap, tadi sudah dicangkul demikian rupa ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sebelah kanan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita hari ini mau belajar tentang apa? Kecantikan rohani yang membawa kepada pengharapan. Karena tahun ini adalah tahun jubileum, yaitu pesiarah pengharapan di dalam Tuhan untuk menuju kepada pintu surga. Tapi kita mau menghadirkan surga di tempat ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya banyak kenalan yang saya kenal ya, teman-teman saya angkatan yang di SEP ya, angkatan 17 2004. Ini juga banyak yang hadir di tempat ini. Kemudian juga siswa ya, siswa di SEP maupun di KEP. Terima kasih juga banyak aktivis para umat di PD-PD lingkungan, luar biasa. Tapi mungkin ada yang belum kenal saya ya, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maria Christine Kesuma Jayatanamal. Kita kalau Katolik itu banyak ya, panjang namanya banyak ya, karena kita mau menghidupi daripada nama-nama orang-orang kudus yang menjadi nama kita. Panggilan saya Kesuma, saya dari Paroki Gembala yang Baik, Jemur Handayani, masih aktif bekerja
sebagai pengusaha valuta asing ya, nama kerennya itu money changer. Juga sebagai pengusaha Depot Empal Kuali Surabaya. Ini agak vakum sebentar karena kami lagi fokus kepada pengobatan ya, pengobatan lutut suami saya selama 2 tahun. Saya pun juga masih proses pengobatan karena apa yang kami tabur selama hidup kami di masa tua kami tue ya, banyak penyakit-penyakit yang kami tue ya. Tapi nggak apa-apa, tidak ada waktu yang terlambat, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Siapa yang masih punya mertua, ibu mertua? Halo, wow. Jangan setengah tiang ya, kalau kita datang di sini sama-sama belajar proses. Siapa yang masih punya ibu mertua? Nah, enggak usah ditanyakan tentang oh ini relasinya bagus apa enggak. Dalam hati saja. Apakah hari ini kita sudah menjadi pemenang, memenangkan hati ibu mertua kita? Sudah, kalau yang sudah berarti lebih lagi ya, sampai kapan? Karena hidup belum selesai. Nanti kalau mertua ibu kita sudah pulang menghadap Tuhan, baru kita bisa selesai. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Jadi kalau yang masih punya relasi yang kurang, mari kita jadi pemenang malam ini. Bagaimana kita mau dalam situasi apapun menghasilkan ya, mendapatkan satu kecantikan ya, kecantikan rohani yang tidak pernah habis oleh waktu dan akan membawa kita kepada satu pesiara pengharapan. Kemudian pelayanan saya sebagai salah satu pengajar di SEP dan juga KEP, juga sebagai pewarta sabda awam, juga sebagai pengajar jenjang ya. Kalau pengajar jenjang itu seperti SHDR, seperti seminar-seminar gambar diri atau sahabat seperjalanan Yesus. Saya rasa cukup perkenalannya ya. Baik, untuk tema kita ini adalah spiritual beauty bring hope, yaitu kecantikan rohani yang membawa kepada satu pengharapan. Ini tema besarnya, fokusnya kepada tahun jubileum. Diambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13, tapi saya tidak ambil semua ya, poin-poinnya aja karena nanti ada ayat tambahannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam poin yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sama dengan 13 itu ada yang poin yang paling penting ya, yaitu 3 bagian. Itu yang membawa kita menjadi satu kunci. Hari ini kita bedah semua kunci karena tahun jubileum itu ternyata banyak kunci-kunci hidup yang menghantar kita kepada satu penguasaan ya, kemampuan untuk bisa menyikapi situasi hidup kita apapun juga, karena kita tahu bahwa tubuh kita ini manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Yang mengekspresikan perasaan sukacita itu adalah jiwa. Yang mengekspresikan perasaan sedih adalah jiwa. Yang mengekspresikan perasaan khawatir, marah itu juga adalah jiwa ya. Maka kita bagaimana roh Allah yang tinggal di dalam kita ini, kita belajar hari ini bisa menguasai, memerintahkan jiwa kita untuk bisa merespon sesuatu dengan cara Allah ya. Kita belajar dengan cara Allah. Nah, kecantikan rohani itu adalah kecantikan yang berasal di dalam diri seseorang, bukan dari penampilan fisik, tetapi dari kecantikan kualitas hidup yang terpancar ya, yang bersifatnya abadi, dan sifat-sifat itu adalah sifat yang mulia. Kenapa? Karena berasal daripada Allah ya. Yang kita pelajari ini karena pertemuan rohani, jadi semua dikaitkan kepada Allah. Ya. Poin yang paling besar di dalam 1 Korintus 13 yaitu tentang apa? Tentang 3 hal. Iman, kasih, pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang menghantar kepada pintu surga. Tetapi kemampuan kita untuk bisa mengelola situasi jiwa kita, maka itu akan juga menghadirkan surga di dalam kehidupan kita. Ya, apapun masalah kita, kalau hari ini kita proses di dalam pekerjaan kita, dengan ekonomi kita, dengan kekhawatiran anak-anak sudah lulus belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, kemudian dalam kesehatan kita, keluarga kita, di dalam pelayanan kita, maka kita tahu bahwa kunci-kunci ini yang harus kita pegang teguh ya, bukan sebagai teori atau pemahaman teologi, tetapi satu hal yang boleh kita praktekkan dan kita hidupin. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah
pintu. Nanti saya jelaskan juga di dalam poin yang nanti akan dijelaskan secara rinci ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Barang siapa keluar masuk melalui aku akan menemui padang rumput dan menghadirkan surga, mengalami sukacita. Nanti ada satu kesaksian menjadi bagian di dalam pewartaan ini ya, jadi menjadi packaging. Nggak tahu nanti tim panitianya kesaksiannya setelah firman atau saya masuk di tengah-tengah. Loh, ada ini ya, oke. Nanti saya ngatur ya. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya slide-nya macet ya, berasal ini sudah tadi ya, merupakan kualitas abadi yang terpancar dan sifat-sifat yang mulia. Ini enggak usah difoto-foto ya, kalau punya kelompok gabung dalam bidoman boleh dibagi ya. Jadi kebaikan, kemurahan, kesabaran, dan semuanya ini termasuk integritas ya. Ini integritas adalah hasil daripada buah roh. Itu dapat dipercaya disebutkan sebagai buah-buah roh yang memang senantiasa harus kita hasilkan. Kenapa? Ya buah roh ini yang menjadi satu bagian praktik kegagalan ataupun keberhasilan di dalam hidup kita. Maka waktu saat kita berproses, saya mencatat buah roh ini ya, saya taruh di mana tempat-tempat saya selalu ada ya. Bangun tidur saya di tempatnya meja rias saya taruhlah buah roh di situ. Setelah itu saya ke kamar mandi, saya tempel lagi di dindingnya kamar mandi. Kalau saya turun tangga dari kamar turun ke bawah mau aktivitas, saya taruh di tempatnya tangga itu saya tempel juga buah roh ya. Di tempat meja kerja saya taruh. Kenapa? Karena saya mau praktek ya, apa yang saya alami pada saat situasi hati saya ini sehingga saya kehilangan sukacita. Salah satunya adalah sukacita ya. Jadi yang disebutkan buah roh yang nilainya jauh lebih tinggi daripada kecantikan lahiriah yang bersifatnya sementara ya. Kecantikan lahiriah ini ya ini kebetulan saya ada proses, nanti saya dalam sharing saya. Kecantikan yang nampak ini ya itu lenggang oleh waktu ya. Maksudnya itu akan sirna. Kita akan tambah tua, kulitnya keriput, kayak saya sekarang lehernya sudah mulai lansia ya, tapi saya bangga loh menjadi lansia ya. Rasanya menunggu-nunggu usia 60 tuh kok lama gitu ya. Kenapa? Oh ada yang enggak suka ya. 55 tahun perusahaan mengatakan bahwa itu lansia. Sudah tidak memungkinkan untuk bekerja kecuali masih dibutuhkan pun dengan kontrak. Kalau perusahaan dikatakan bahwa itu adalah usia 60 ya. Kalau usia 60 Bapak Ibu bisa ikut wirawiri ya, gratis. Kita mau naik wirawiri, mau naik bis, naik apa ya, kita cuma tinggal bawakan aja KTP seperti kita ini ikut mobilnya tuh penyanyi bapak kita ya. Jadi kita bersyukur, dinikmati. Saya juga belajar dari rumah saya, Royal Rumah Sakit sampai ke Pasar Atom ya, itu naik wirawiri sudah belajar. Dari Royal ke PTC sudah belajar. Yang belum itu ke Galaxy Mall ya. Itu mesti katanya ada oper bis, ini butuh waktu lagi. Ya, bersifat sementara ya. Kemudian, nah kalau usia 70 di dalam kitab suci itu adalah dikatakan sama Tuhan tuh kalau kamu kuat. Ya, kalau lebih itu adalah bonus. Berarti kita nggak tahu hari kita terhenti kapan. Karena ayat ini yang membuat banyak pribadi yang kadang-kadang lengah. Lengahnya itu apa? Tahu-tahu kena batu sesek, tahu-tahu meninggal ya. Padahal kita ini tahu bahwa itu kalau kuat. Maka kalau kita dapat ikut persekutuan doa firman Tuhan gini, kita menjadi paham. Sehingga kita tidak pernah kecolongan. Kecolongan itu apa? Tiba-tiba hari terhenti kita tidak siap ya. Kalau kita datang ke Adiasa, keliling di tempat di sana, lihat foto-foto yang di depannya tuh, kita bisa lihat orang yang sudah siap untuk ketemu mempelai sama orang yang tidak siap. Itu biasanya fotonya kabur, gayanya ke sana, rambutnya atau mungkin foto pesta gitu kan ya. Itu yang kadang ditampilkan. Padahal sebetulnya kita menghadap mempelai itu ya pakai wajahnya sendiri nih loh ya. Nggak usah tusir-tusiran sampai apa enggak seperti itu ya. Kenapa? Ternyata memang nggak banyak yang mempersiapkan foto.
Nah, beberapa waktu nanti saya pulang dari sini langsung ke Kediri kayak saya ngajar ya. Itu juga salah satu sahabat saya juga waktu mertuanya meninggal, anaknya 9 loh, anaknya enggak kurang akeh ta. 9 ya. Masa pada saat itu sudah tua masuk rumah sakit berkali-kali, itu pun waktu meninggal hari hanya tuh enggak ada satu foto pun. Ada anaknya tahun 9 tuh fotonya bureng-bureng ya. Terus akhirnya teman saya cerita sama saya, mertua saya ini enggak ada foto, tapi untung waktu anakku baru wisuda tahun kemarin, foto di studio cantik, foto itu yang ditampilkan. Tapi itu pun menurut saya kurang tepat ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan foto yang sesungguhnya. Kalau kita pengajuan ke luar negeri, ke kantor imigrasi, biasanya kedutaan kita selalu minta foto yang real ya, real, yang baru, yang real, bukan yang pesta-pesta. Dari situ pun saya pun juga mempersihkan foto. Saya punya pas foto yang lalu Holidor, saya pakai buat foto, pas foto sama suami saya, ada yang saya minta yang besar ya, yang besar sehingga kalau yang di belakang bisa lihat wajah saya dan mendukung doa di dalam adiasa pada hari saya terhenti gitu ya. Saya sudah siapkan, ya kan? Kenapa? Ya memang kehidupan abadi itu jauh lebih lama dari bukan cuma 70 tahun. Jadi saya mau siapkan seluruhnya, termasuk foto saya yang dipajang ya. Ini saya tidak mengajak Bapak Ibu semua seperti itu ya. Saya melakukan hal seperti ini ya. Kemudian kecantikan rohani adalah cermin ya dari sifat Allah yang ada dalam diri manusia. Dengan mengembangkan kecantikan rohani, seseorang semakin dekat dengan Allah. Jadi kecantikan rohani itu semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ini ya dikatakan cantik dengan Allah, itu kita ini waktu ketemu sama keluarga ini mengalami damai ya, dirindukan. Mama kok lama gak pulang-pulang sih ma, nanti kalau aku nanti menikah aku mau cari rumah dekat mama ya. Dari kata-kata anak-anak kita tahu bahwa kita ini adalah satu pribadi yang dirindukan atau tidak ya. Seperti Yesus dirindukan oleh umatnya, menjadi magnet. Maka surat Paulus kepada umat di Korintus itu adalah perubahan hidup, menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru. Artinya apa? Bukan baru perkawinan ya. Kadang-kadang makanya kita butuh datang ke tempat ini supaya kalau baca kitab suci itu ada pencerahan. Ya, saya punya kenal, saya tidak sebutkan lingkungan saya di mana, waktu saya paroki di mana, dia sudah pelayanan, jadi asisten imam, sudah jadi ketua lingkungan, naik pangkat sampai ketua wilayah, sampai menjadi penasehat gitu ya. Kemudian BKSN dan rumah saya ketempatan, tiba-tiba bicara tentang manusia baru, kalau nggak salah tahun kemarin ya, manusia baru. Ternyata dia jelaskan itu manusia baru itu dalam hidup perkawinan gitu loh. Lu kan nggak cocok ya. Manusia baru Alkitabiah itu adalah perubahan hidup dari hidup yang dipimpin oleh roh sendiri, kehendak sendiri, menjadi hidup dalam pimpinan Allah, kehendak Allah. Tetapi di dalam kitab Timotius bagian yang terakhir itu Paulus mengatakan, kenapa Timotius kasihkan tentang bagian yang terakhir menjadi manusia Allah ya, kenapa? Karena Timotius sudah dibentuk sejak dari kecil. Maminya itu adalah murid Yesus, emaknya juga muridnya Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya putu, punya anak, jangan datang sendiri, datang di sini sama-sama ya. Kenapa? Supaya bisa mengerti bahasa Allah. Ya, menjadi manusianya Allah di dalam bagian yang terakhir, yaitu mengerti kehendak Allah, dan itu dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Karakter yang baik dan jiwa yang damai itu dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain daripada kecantikan yang fokusnya kepada dunia ya. Jadi kalau kita ini suatu saat nanti dites ya, sudah berapa lama mengikuti persekutuan doa ya, bukan lamanya, bukan banyaknya komunitas yang kita miliki sampai kategori apapun ya, karena pelayanan itu atau komunitas itu sekarang sudah menjadi satu prestis, satu kebanggaan. Kemana mam? Pelayanan. Kemana mam? Ke PD gitu kan ya. Tapi nggak berubah ya. Yang penting adalah perubahan hidup. Sehingga dari ke hari itu memancarkan kemuliaan Tuhan ya. Ini yang lebih bermakna.
Jadi karakter yang baik, jiwa yang damai, memberikan ketenangan, kebaik bagi orang lain. Kecantikan ini fokus pada pertumbuhan iman, kasih dan harapan yang menjadi kunci ya. Dan pada akhirnya akan memancarkan daya tarik yang mendalam dan bermakna. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan ini? Kita akan belajar, yaitu dari Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu kecantikan rohani ya. Membawa pada satu pengharapan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ia menutup segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, ya, demikianlah sabda Tuhan ya. Saudaraku yang terkasih, kita akan kupas. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Jadi kecantikan rohani yang berasal dari Tuhan itu dikatakan bahwa dia melebihi dari kemampuan kita untuk berkata-kata ya. Ada orang yang punya kemampuan itu akal budi ya, kemudian pengetahuan, karunia-karunia yang dia miliki itu dia rindu untuk senantiasa belajar. Itu kelihatan pada saat mulai kecil sampai muda, sampai tua. Sekolah ini pinter, juara terus gitu ya. Kemudian lek sudah sekolah ndak puas mau les, apa saja dilesi semua. Lek sudah nanti sudah masuk SMA, kuliah zamannya kita dulu kan S1 ya. S1 kan keren ya, atau lek SMA itu biasa-biasa saja. Sekarang S1 sudah beda. Dia ndak cukup S1. Dia akan belajar lagi sampai S2 ya, sampai S3. Merasa bahwa semakin tinggi semakin sedikit kesempatan dia pingin dia menjadi orang yang seperti itu. Dia punya karunia tentang pengetahuan akal budi yang membuat dia tahu fokus hidupnya itu adalah belajar. Tapi kalau dia tidak dilengkapi dengan yang lainnya, yaitu iman, kasih dan harapan, nggak ada gunanya ya. Dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia, kalau dikatakan di sini bahasa manusia ya, Pentakosta terjadi di daerah Yudea, di kota Yerusalem. Di situ kumpul banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai bangsa di bawah kolong langit. Itu Pentakosta, kisah 2. Nah, di situ dikatakan bahwa bukan bahasa roh, tetapi bahasa di mana orang Yahudi saleh itu berasal. Murid Yesus berasal dari Galilea, bahasanya bahasa Galilea ya. Tetapi murid Yesus waktu mengalami Pentakosta, dia bisa berkata-kata dari bahasa-bahasa pada saat orang Yahudi saleh itu hadir pada saat Pentakosta. Kenapa dikatakan itu? Itu adalah kemampuan yang luar biasa. Seandainya kita punya kemampuan untuk berkata-kata saking pinternya setengah mati ya, bahasa sekarang yang menguasai dunia itu bahasa apa? Inggris, kemudian apalagi? Bahasa Cina, terus Jepang ya, Jerman, sekolah-sekolah kan banyak ke sana ya. Andai kata bisa menguasai bahasa itu semua pun ya, dikatakan tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, kosong ya, cuma suaranya saja tapi tidak berdampak. Ini dikatakan bahwa kehidupan kecantikan rohani adalah kasih. Kemudian dikatakan bagian lagi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, itu juga tidak ada gunanya. Iman perlu tadi di dalam kunci iman, kasih dan harapan, nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa dilepas. Pokoknya gandengan terus. Kalau kita mau hari ini punya kecantikan rohani yang membawa pengharapan sampai ke pintu surga dan menghadirkan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu
gandeng 3 bagian ini, ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kekayaan ya, kepandaian, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sebagai persembahan, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Loh, ini jarang ada orang seperti ini. Ya. Kecuali Yesus mau mati untuk penebusan dosa. Jadi apa yang ada aku miliki, apa yang aku miliki? Kekayaan. Pemuda kaya datang kepada Yesus ya, disuruh ngasihkan, ternyata hartanya banyak, dia tidak mau kembali. Ya. Kepandaian kita. Maka dalam proses, walaupun ini banyak lansia, jangan terhenti bahwa kita berhenti belajar. Kita selalu proses belajar. Kenapa? Di sekitar kita selalu ada orang yang butuh pertolongan kita. Kalau kita duduk di samping ibu-ibu zaman now yang jarang ke dapur ya, selalu makanannya sudah cukup uangnya, makan di resto-resto, di kafe-kafe segala macam, maka suatu saat kita ini duduk sama dia. Kemarin saya tadi ketemu di pasar, masa apa Kesuma? Gado-gado, wih enak ya, bisa bikin ya, kata gitu. Nah kalau kita bisa bikin, belajar sekarang ini kan enak belajarnya ya, pakai YouTube, tinggal nanti disesuaikan rasa sesuai dengan keadaan keluarga kita. Sudah sehat, hemat, bisa dibagi-bagi ya, ketemu sama ini dibagiin, waduh kamu pinter ya, apalagi ketemu emak-emak yang enggak ngerti teknologi kan dipikir kita pinter sembarang, padahal cuma tinggal tekan-tekan di HP ya, luar biasa. Apa yang kita miliki itu dibagi-bagikan, itu pun juga kalau nggak ada kasih nggak ada gunanya. Sampai hidup kita pun juga tetap tidak ada gunanya, tidak ada tempat di pintu surga. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Makanya sudah tahu yang susah nanti refleksinya ini apa, langsung dicatat ya, ditulis yang besar, disolasi, ditaruh yang susah di dalam bahasa Buaro itu kita tempel ya, supaya kita senantiasa teringat untuk proses belajar. Kasih itu sabar, ini paling susah. Saya ini juga sabar, susah setengah mati. Kita bisa sabar kalau kita hidup di desa ya, sama angon-angonnya, sama ayamnya, sama burung, sama bebek, nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada mertua, nggak ada pembantu, pokoknya nggak ada semua ya, kita pasti bisa sabar, betul apa enggak? Tapi cuma satu saja di desa, sama ayam, sama segala macam, sama anjing, terus ada satu sama pasangan hidup kita, ya toh, udah nggak bisa sabar ya. Saya enggak jelekin suami saya, waktu proses saya gitu juga susah, sampai hari ini belum selesai ya. Tapi gimana saya supaya kehilangan sukacita, saya memahami kekurangan dia. Setiap buka laci enggak mau ditutup, ngambil kunci, nyari, lupa naruh, enggak ditutup, buka lacinya buka, nanti beca satunya buka gitu ya. Terus gitu, lah saya ini kadang-kadang kan kesusu gak ngatur, ketatap biru-biru pupunya ini ya. Awal-awal perkawinan ya ngempet, begitu sudah mulai kawinnya sudah 5 tahun nih gregetan gitu ya. Kok bisa sih kamu kayak gini? Kok bisa nggak mau nutup tuh ya apa sih? Kok ada orang kayak gini loh? Heran kan? Padahal ini dulu tak pilih paling terbaik di dalam waktu saya mendapatkan pasangan hidup. Belum lagi kalau pakai celana pendek kan ya, sudah Marianuk. Kadang-kadang ya enggak salah, kadang-kadang itu kesusu dia juga bingung, ditaruh pasti di bawah. Loh ini siapa sih suruh ngambil? Ya toh. Nah kalau saya langsing seperti ini ya enggak apa-apa, tapi sepanjang hidupku sejak menikah tuh aku lemu terus gitu loh ya. Jadi setiap ini langsung emosi kan ya. Satu kali nahan sabar pun juga gagal. Ya. Gagal, termasuk penggemukan pengurusan tuh gagal. Saya disuruh teman-teman saya, ini lo omong ngono, suruh kurusan. Nggak mau saya, susah. Saya ini seumur 31 menikah tuh tambah gemuk ya, sampai umur 60 tahun kemarin, sekarang 61. 60 tuh masih gemuk, ya kan? Saya mulai kurusnya itu ya setelah saya nggak bisa jalan, ngajar naik tangga baru berangkang. Nah baru, ya toh, baru sungguh-sungguh karena nggak ada jalan lain. Kita kok diperhadapkan dengan jalan. Ya, mau operasi pilih mana? Dampingi suamiku dioperasi ganti dengkul 2 kali ya, bayari 250 juta 1 dengkul. Kemudian setiap 2 hari sekali setelah olahraga tuh terapi nyemplungno duit
di sungai ya, 300.000, 300.000, 300.000 setiap 2 hari sekali ya. Sesek nafas saya ya. Terus teriak-teriak waktu dioperasi, kaing-kaing ya, levelnya mengurangi sakit itu tidak sama ya, tiap orang nggak sama. Dia sudah dianalisa sama dokternya waktu ditungguin operasi, ditungguin 2 hari masih tidak apa-apa. Di hari ketiga ternyata dia kesakitan, minta tolong, masih di rumah sakit, tapi dokternya Sabtu Minggu tidak datang. Suster, ini suami saya kesakitan ini hebatnya. Iya, masih menghubungi dokter. Ini levelnya masih dinaikkan. Iya Bu, tidak berani kami, tidak berani. Lalu dokter tidak bisa dihubungi. Suami saya sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Aduh, sakit apa ini, setengah mati. Sampai suatu saat saya pun juga tidak bisa nolong. Kami cuma pandang-pandangan di rumah sakit. Ya. Kenapa? Saya nggak merasakan sakit, aku lelah, tapi aku mendengarkan dia teriak-teriak pun aku juga sangat lelah gitu loh. Kenapa lelah? Deritaku lebih daripada suamiku karena keinginan untuk menolong itu nggak bisa. Saya cuma memandang aja dulu sampai dia ngomong sama saya, ya, non kamu nggak berdoa untuk aku, nggak usah kamu minta, itu sudah doa terus gitu loh ya. Sampai kesel aku doanya, sampai capek gitu loh doanya ya. Nggak usah diomong sampai aku nunggu kamu, sampai aku tak doa sama kamu, nggak sampai segitunya gitu ya. Tetapi aku selalu berdoa, sampai capek, sampai akhirnya saya sudah, Tuhan aku sudah nggak bisa doa. Ya. Kemudian dari situ, begitu kaki saya sakit sudah level 3, kalau saya 1 level lagi saya harus dioperasi, saya ngelihat perjalanan suami saya. 250 juta, lek kaki 1, 2, 500 juta. Mana gitu setiap 2 hari sekali 300.000, 300.000. Belum lagi kesakitan, terus kakinya dibelah 12 cm, 12 cm. Terus jalannya kayak kaku-kaku sampai gitu sampai 3 bulan. Ya. Karena nggak ada jalan lain. Dokter katakan kamu harus turunkan berat badan sampai akhir November, kontrol sama saya 15 kilo. Saya sampai 15 kilo. Perjalanan hidup saya ini mau turun 5 kilo aja susah ya. Bertahan iya, nabung malah ketinggalan. Liburan panjang 5 kilo, turun ini cuma bisa 2 kilo, nyantol 3 kilo gitu ya. Nyantol sehingga akhirnya ya tambah lama tambah 81 kilo setengah saya. Beratnya tingginya tambah turun, beratnya tambah lebar. Akhirnya sampai satu titik saya tidak bisa jalan. Saya kalau ngajar, ya semangatnya baja, tubuhnya itu tubuh 80 tahun ini ya kan. Jadi saya sampai naik itu saya berangkat lebih awal. Di sini kebetulan ada murid yang ketemu saya, ketemuan sampai akhirnya ketahuan semua toh. Saya sampai berangkang naik tangga. Supaya tidak ada siswa, tidak ada orang, saya datang lebih awal, saya naik tangga. Itu di Santo Yusuf Karangpilang yang ketemuan siswa. Kemudian berikutnya turunnya saya ngesot pakai tongkat ya toh. Itu yang saya maka karena saya merasa bahwa saya ini dipakai Tuhan jadi berkat hidupku yang penuh derita ini, tapi saya kesulitan, maka saya mulai bertobat. Jadi ternyata emak-emak ini pertobatan ini karena takut keluar duit akeh. Ya toh. Jadi kalau yang belum bertobat, mudah-mudahan teman-teman yang punya hambatan seperti saya bisa berproses seperti saya ya. Nanti boleh diundang semua boleh sama-sama. Jangan satu tanya nanti capek saya ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain pun, apapun peristiwa hidup yang kita alami. Memang pada saat kita menghadapi situasi yang jengkel, bencek, setengah mati, kita difitnah, segala macam ya, itu tiba-tiba timbul. Tapi kita punya roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, itu yang mampu memimpin kita untuk bagaimana menguasai jiwa kita yang sekonyong-konyong itu hadir dengan situasi hidup karena orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa berperan, roh itu memerintahkan jiwa kita supaya kita bisa berperan seperti lever ya, meredam.
Kalau ada telinga, oh kesuma belum sampai gini ya, begitu, wih kesuma rek, luar biasa rek, ini kerungu telinga toh, nanti waduh nanti wis heboh, hebat, suwenang saya, wis kerungu gitu langsung wis kepalanya gede ya toh, mari gitu sudah kurang berdoa, kenapa berikutnya sudah tidak persiapan karena banyak yang ngomong kesuma hebat ya. Jadi pada saat saya mewartakan tuh saya merasakan bahwa ini adalah kepandaian saya, ya, tanpa sadari bahwa walaupun saya mengatakan dengan penuh semangat segala macam, tapi nggak ada urapan. Urapan itu bukan dicari, urapan itu bukan dipersiapkan dengan nanti aku lek pelayanan, WL, jadi pewarta, jadi pengajar, dari pendamping segala macam, aku akan berdoa, aku akan makan sedikit puasa. Sak rumah tidak boleh ngomong, ya mami mau tugas ini, tidak boleh rame-rame, mami lagi puasa. Kamu jangan makannya jangan ketok mami ya, jangan ngajak pergi ke mall-mall ya, mami lagi mau tugas ini ya. Bukan itu. Urapan itu mengikuti pelayan-pelayan yang melayani. Urapan Tuhan itu mengikuti, bukan mencari urapan. Ya, jadi kalau kita terlibat di dalam pelayanan, ingat bahwa urapan Tuhan itu dibangun relasi setiap hari. Seberapa jauh hati kita ini bersandar kepada Tuhan. Nah, tidak mencari keuntungan sendiri, ini sangat mendukakan Tuhan. Kalau kita ini dikasih sama Tuhan gratis, ya jangan diperhitungkan ya. Nanti kalau pelayanan milih yang hebat-hebat ya, yang jauh-jauh, yang komunitasnya miskin ya, males, alasannya wake. Yang ado-ado, yang luar kota, yang rugi-rugi luar pulau, malas, alasannya banyak ya. Padahal ingat baik-baik, kalau Tuhan mau menghadap kepada kita, itu kita perlu menyikapi hidup kita supaya terlihat lebih jelas, menonjol ya, menonjol di hadapan mata Tuhan. Ada satu karakter, ada satu sikap yang harus kita lakukan. Kalau seumpamanya ada pelayanan, ada tugas ini ndak mau, ado, PD-nya Malang Selatan ya, tidak ada tempat ruangan yang bagus seperti ini, kemudian di tempatnya kakinya umatnya cekeran KB, sandal jepit segala macam ya, nggak ada persembahannya, nganusak semua gitu kan ya. Jarang ada yang mau ya kan, jalannya setengah mati muter-muter itu sampai kayak di tempatnya rak-rak gitu ya, muter-muter gitu sampai kepalanya pusing gitu ya, terus tidak mau lagi. Pelayanan juga bakso sudah tidak mau lagi gitu ya. Tapi saat tidak mau, Tuhan lihat iki tidak mau A, tidak mau B, tidak mau C, ya juga nolak D, nolak. Apakah di sana pelayanan di sana tidak terjadi? Terjadi. Siapa yang mau, itu Tuhan akan sangat lebih terlihat. Orang yang dalam satu pelayanan apapun, semakin Tuhan, semakin banyak orang yang tidak mau, ya kan? Cari ketua lingkungan kan angel kan ya. Dalok gajine, dilokno iya ya toh setengah mati, nanti dimarah-marahi umat ada anggota mati terus cari romo kok cik suwene ini apa ini umur orang mati mau cik suwene ngenteni segala macam ya. Ndak ngerti prosesnya gitu. Ndak mau. Banyak yang ndak mau. Ya jadi umat yang mau jadi pelayan di dalam lingkungan, di dalam wilayah, di dalam gereja kita. Ya. Kenapa? Karena saat melihat Tuhan banyak yang tidak mau, tiba-tiba sopo sing mau, waduh Bu Fani rek sing mau rek ya toh. Jadi maka pada saat dia melakukan tugasnya apa saja, dia sangat terlihat. Kenapa? Karena wajah Tuhan akan menghadap kepada kita. Wajah Tuhan senantiasa menghadap kepada kita. Nanti jangan tanya Bu Suman nanti mengalek jam 10 menghadap ke sana, ke Bu Shirley nanti jam 10 saya di sana kan tidak bisa menghadap. Allah itu bisa menghadap di mana saja pada saat yang sama gitu ya. Jadi jangan dipikir cuma pada saat yang sama nanti diambil orang Eropa, bukan ya. Seolah-olah sinar cahaya itu akan memantul kepada kita seperti seorang kita penyanyi konser ya. Nah kan tahu toh mamane Romo ya, kita enggak usah ngomong penyanyi. Romo ya, kalau Romo lagi acara KRK tuh kalau dia lagi jalan ke sana, lampunya nyorotnya pindah apa enggak ke Romo? Kayak saya di sini. Wah, gitu kan ya. Artinya apa? Dia terlihat lebih terang daripada yang lainnya. Itulah dalam perkenanan Tuhan. Seorang ibu dalam pendampingan kelompok
Saya tidak tahu Tuhan itu nggak cinta sama saya. Sejak saya menikah, punya anak satu-satunya wanita, cacat, bisu dan tuli, sejak itu saya tidak kehilangan sukacita. Saya merasa bahwa Tuhan benci sama saya. Kenapa kok saya ini cuma punya anak satu, wanita lagi kok dikasih anak cacat? Loh, saya ini kan ya enggak ngerti sih, enggak punya pengalaman punya anak apalagi cacat gitu ya. Terus anaknya sudah umur 17 tahun, 18 tahun. Pada saat dihadirkan satu peristiwa, ngomong sama saya apa? Saya tidak cinta sama Tuhan karena Tuhan tidak cinta sama saya. Saya kecewa. Sekarang anak saya sudah mulai dewasa. Sejak kecil sampai dewasa ini dia sangat membutuhkan saya. Kalau umurnya nanti saya sudah lebih tua, saya kalau meninggal sama suamiku meninggal, bagaimana dengan hidup dia? Saya ditanya gitu kan ya bingung kan ya. Tapi karena roh Allah ada di dalam saya, waktu dia tanya langsung, waduh jawab apa ya? Nggak nunggu besok Tuhan yang jawab. Ini namanya relasi. Ini yang namanya terjadi urapan tuh karena kita punya relasi, selalu mengajak berkomunikasi dengan Tuhan, minta petunjuk. Jawab ini enggak salah-salah. Ya, coba ngomong gitu, sabar ya Bu ya, sabar ya, punya anak disutuli ya, enggak apa-apa, nanti Tuhan menguatkan. Dalam hati, iya coba lihat kamu sing punya anak, kan ya gitu, enggak isa, ya toh. Maka Tuhan yang ngajari ngomong apa? Tuhan sangat mengasihi kamu, ya. Tuhan sangat percaya kepada engkau. Dia tanya, lu kok bisa percaya? Enggak langsung ngomong, Tuhan tuh langsung ngomong apa namanya dari A sampai D gitu ya pertanyaan. Enggak, karena pertanyaan tuh begitu dia tanya, saya bingung jawabnya, diajari. Terus tanya lagi, lu gimana kalau saya dicintai? Iya. Tuhan jawab ajari saya lagi. Karena dari sekian banyak wanita, Tuhan mau menghadirkan anak putrimu yang bisu dan cacat ini. Dia ini pilih kandungannya siapa. Dari sekian wanita dia pilih kandunganmu. Berarti engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, engkau yang dipercaya. Kalau engkau sampai hari takut karena engkau tidak melekat pada dia, tidak ngerti. Sampai mengkorek kabeh saya ya. Saya disuruh ngomong Tuhan gitu, saya sampai kaget juga. Saat saya ngomong segitu, ternyata sinar matanya yang sinar mata sedih, kecewa dan putus asa, ternyata pada saat itu juga setelah mengatakan bahwa engkau adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan, dia langsung berubah. Matanya mulai dari hatinya, oh jadi Tuhan tuh cinta sama saya ya Bu ya? Iya. Jadi saya ini orang pilihan Tuhan, iya. Dari 100 wanita kamu yang dipilih, kamu yang dipercaya. Kalau kamu tidak mampu, Tuhan akan kasih kepada kandungan wanita yang lain. Dan kamu pasti kuat. Kalau kau bisa berjaga anakmu, kau bisa langsung masuk jalan tol pintu surga. Kenapa? Proses hidup ini Tuhan sudah lihat. Setelah dia tahu seperti itu, jawaban Tuhan langsung dia matanya berubah. Mata yang kagum, mata yang apa ya? Merasa kagum itu apa ya? Ku kagum hormat akan engkau. Waduh Tuhan, aku orang pilihan ya. Ternyata aku dipilih ya. Berubah sikapnya. Maka sinar mata yang sudah tas dapat sentuhan Tuhan, dia membuka hati, dia mau datang ke camp itu, dia membuka hati, dia mendapatkan satu jawabannya, dia terima mutiara hidupnya. Oh, aku wanita pilihan. Maka dia waktu pulang sudah jalannya ndak kayak wanita yang anak cacat itu ya kan gini, jalannya sudah tegak, jalannya. Waduh, aku dipilih loh, aku orang pilihan Tuhan loh, anakku cacat loh, anakku bisu dan tuli loh. Aku ndak takut dengan masa depannya, karena saya tahu bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Begitu dia ketemu sama anaknya, dia merasakan aduh nak, didekep ya, dia cinta ya, pokoknya dasarnya senang setengah mati, dipilih. Masalahnya berubah apa enggak? Enggak berubah, anaknya tetap bisu dan tuli, betul apa enggak? Tetap aja enggak punya kerjaan, enggak tahu hari esok. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, menjadi manusia baru, dia diajari menjadi manusianya Allah seperti Timotius. Maka yang terjadi adalah dia merubah sikapnya, bahwa dia mulai semangat, dia mulai merasa ada satu harapan, pesiara pengharapan telah menemukan kecantikan rohani bagi pesiara pengharapan. Maka anak merasa bahwa dia dicintai, mamanya berubah. Dia kaget, loh apa yang dialami oleh mamiku, karena aku tidak pernah lihat ekspresi mamiku sepanjang hidupku.
Begitu dia anak tunggal, maka anaknya pun juga mulai semangat, dia juga menjadi manusia yang baru lagi. Kenapa? Karena mamanya tidak malu lagi dengan keberadaannya dia. Mamanya punya pengharapan, mamanya tuh sudah gandolan sama Gusti Yesus, tahu hari penuh pengharapan masa depannya anaknya. Maka anaknya pun begitu dia tahu, tikap-tikap mulai terbuka, tikap langit mulai terbuka, anaknya mulai apa? Dapat pekerjaan, ya. Pekerjaan dia sekolah, pekerjaan tuh modis, desain, bukan lulusan luar negeri ya, desain ya mungkin setaranya saya enggak lupa, pokoknya kayak mabilis, pokoknya lokal gitu ya. Tapi Tuhan kasih juga tempat. Siapakah dia? Ketemu seorang wanita pengusaha modis ya, dia butuh untuk desain bajunya, mau menerima dia dalam keberadaan bisu dan tuli, mau berproses untuk belajar memahami bagaimana majikan ini memahami anak yang bisu tuli ini, gadis bisu itu juga memahami bahasa dari kehendak kemauan dari majikannya. Itu Tuhan kirim, nggak usah khawatir kita, apapun yang kita alami semua disiapkan. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian saya dihubungin, ditelepon, saya lupa ya. Dia bilang, ibu ingat sama saya seorang ibu yang lalu pernah marah sama Tuhan, punya anak bisu dan tuli. Bu, saya yang lalu kan ketemu sama ibu, saya takut dengan, ya apa kalau suamiku kita mati dan suamiku pensiun, siapa yang merawat, yang memberikan kehidupan bagi anak gadisku. Ya, ternyata Bu, 1 tahun kemudian suami saya tidak bekerja, di PHK ya toh. Dan kami saat ini menjadi anak saya yang membiayai hidup kami, suami istri di dalam pekerjaannya itu. Kita beri tepuk tangan Tuhan bahwa melalui proses yang panjang derita sampai segitulah dia dipakai oleh Tuhan, maka ibu ini akan berubah. Dia bangga, dia cinta Tuhan luar biasa. Dia katakan, Yesaya 43:4, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Nah, kemudian tidak bersukacita karena ketidak, tetapi karena kebenaran. Nah, menutupi segala sesuatu, percaya pada sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu dalam kebijaksanaan Allah, ya. Percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu, ya, dalam kepercayaan Tuhan, dalam peristiwa. Contoh ya, kalau saya lagi dalam dalam keadaan saya ini bangkrut ya, kita ini dikasih Tuhan peran, wanita itu diberikan peran sebagai tiang doa, sebagai penolong. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa sampaikan situasi hidup kepada orang di sekitar kita, termasuk kepada pasangan hidup kita. Lek kita kasih tahu, Pak ini nanti aku tidak bisa makan, entek ininya, uang tabungannya kerja, biaya makan tidak ada. Kita kan berhitung, wanita itu kan paling pinter menghitung ya, tahu kalau belanjanya lebih bisa beli baju gitu kan ya, dihemat bisa beli apa gitu kan ya, jadi bisa menyiasati gitu loh ya, di akhir bulan itu ada sosok-sosoknya itu sudah bisa. Nah, saya menghitung nggak cukup untuk masak dengan senangannya suami, tidak bisa cukup, akhirnya belilah nasi setara di pinggir jalan itu kan sekarang berapa, 7.000, 8.000 ya, nasi banyak, ikan sedikit gitu kan ya, pokoknya ada dagingnya kecil, tahunya ya tipis sekali gitu ya, kok bisa goreng setipis itu kan ya. Nah itu enggak cukup ya, akhirnya apa, kita mulai mengakal. Artinya apa? Kesukaran itu membawa kita kepada satu proses tingkat yang lebih tinggi, asal kita fokus kepada Tuhan. Tuhan ya apa gitu, kok enggak cukup. Aku cerita nanti stres suamiku, sudah stres nanti tambah sakit, tambah repot saya. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, mie goreng kan separuh nih, 3.500. Oh cukup, lebih hemat. Dia hitung lagi, loh gak cukup lagi, apa Tuhan? Jadi ngomongnya sama Tuhan. Ya, kenapa Maria menyimpan segala perkara di dalam hati? Ya, karena memang ada satu misteri. Akhirnya apa? Ya kok gitu, donat kentang. Wah, zaman itu lagi in donat kentang, 800 rupiah waktu itu ya. Pak, kita makannya donat kentang ya Pak yo. Ini lagi in donat kentang, enak, bagus, gak pakai nasi kentang. Oh ya. Jadi kita ini diajari Tuhan senantiasa bersuka cita apapun person. Gak cukup berarti yo kentang ya kan. Donat kentang tidak cukup lagi, iki tinggal gong kari 2 hari 3 hari loh tidak nyampe. Loh ini saya tak cerita no itu, saya sudah dari pengajar loh ya.
Saya 2008 itu jadi pengajar. Jadi pengajar si kiri si utangnya akeh loh ya. Si proses sampai nangis-nangis. Nah, setelah itu mari donat kentang ya. Di pasar Tuhan jawab, ada pisang satu cengkeh isinya kurang lebih 14 tapi kulitnya hitam kabeh. Ya toh. Loh kok ya saya itu tanya, loh Pak kok hitam ini kok dijual? Oh ya dibuka media dusun. Ini loh apik dalamnya. Oh ya apik ya lah mulai. Oh lah gitu ini isinya berapa Pak? 14. Oh lah gitu lah bisa. Tak potong tak buka, 2 potong tambah 2 pisang tak bagi 2. Mulai mikir oh ada melek sisa melek ada nih. Langsung mulai tak teflon ngomong mbak suami, Pak kita sekarang makannya pisang sali seperti di hotel gitu. Deritamu cukup sama-sama Tuhan aja. Ya. Dan ciciku, suamiku tidak pernah tahu sampai kita tidak pernah bisa, tidak pernah sempat satu titik tidak makan. Karyawan saya ngomong gini, nanti saya akan pensiun 3 tahun lagi ya. Karyawan saya ini salah satu bekas narapidana. Pensiun 3 tahun lagi ya. Dalam hatiku bulan depan ini bayar dek ini nggak cukup. Tapi aku tidak ngomong sama dek nih, aku tidak bayar kamu, tidak bisa sampai 3 tahun ya kamu keluar, tidak ngomong gitu. Pasti selalu ada pengharapan sampai entek waktu nih habis gitu tidak bayar gaji itu jangan takut, pasti ada pengharapan ya, maka ikuti, jangan pakai caranya sendiri. Demikian kasih bersekutu nubuat akan berakhir ya, berhenti roh akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Nah ini adalah iman ya, iman, pengharapan, hope, kasih, dan kuncinya ini menjadi satu kunci hidup kita. Jadi kita pegang satu, iman, kasih, dan harapan apapun situasi kita. Kenapa? Karena kita bisa nampil sebagai memiliki kecantikan rohani ya yang membawa pengharapan. Nah, ini ayatnya Holy Door ya, pintu. Maka yang tidak bisa ziarah ke Vatikan, Roma, prioritaskan ya. Kita ini punya waktu sudah tinggal, nanti ditutup tanggal 6 Januari 2026 Porta Santa ya. Tapi ngikut kursus ngikut doa-doa gini supaya ngerti, jangan nanti oh ya Porta Santa pergi KB rame-rame, nggak ada temennya satu genge KB ini, karena biasanya genge makan-makan ya. Jadi yang rohani kali ya keliru KB. Ayo sampai titip doa, sak kamu ditanya no KB, sak lingkung tanya semua. Jadi begitu masuk di dalam pintu pertama HKY, wih doane KB cepat masuk. Bukan itu. Dikatakan Yohanes 3, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput yang nggak ada yang hijau, itu pada padang rumput ya. Tapi kita tahu ojo ditambah-tambahi firman Tuhan ya. Padang rumput ya, padang rumput itu ya yang hijau gitu kan ya, karena dalam pemeliharaan Tuhan ya. Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan, kehidupan kekal, surga, dan menghadirkan surga di muka bumi ini. Mengalami sukacita. Jadi kalau sakit saya tahun lalu ya, suamiku dengkulnya sakit KB, 24 jam saya tinggal di apartemen, tambah lama tambah gemuk, 3 kali 4 apartemennya, ngeliatin dia aja makannya tetap 3 kali, tapi nggak ada aktivitasnya, nggak ada kemana, nggak ada masak, nggak ada jahit, nggak ada apa ya. Ya tambah lama tambah gemuk kan ya. Terus suami saya periksa di Pineng, sebelum memutuskan operasi kedua dia ke dokter sana, saya juga mumpung ada tiket TKP ya, terus suamiku juga lagi murah hati ya. Kita ini kalau jadi pemenang, proses pada saat perkawinan semakin dia bangkrut, semakin dia tidak berdaya, semakin dia tidak kerja marah itu cinta ono ya toh, itu kesempatan kita masuk ke jalan tol surga. Ojo diseneni, bayarnya piro Pak? Waduh kok kalah ke? Nggak boleh ya toh. Apalagi dia udah bangkrut, ojo dilok-ilok no ya kan? Kenapa? Dia sudah bangkrut itu sudah tahu stres, kita marah-marah lagi, dia tambah stres ya. Terus kalau nggak kita yang menolong, memelihara hatinya, siapa lagi? Maka banyak teman saya yang sekarang iri di masa tua ya, atau enak kusuma kamu ini nanti mau berangkat ngajar ke Kediri, nanti saya singgah ke Nganjuk, ini ada karyawan saya tuh, itu nanti kita mau bermalam di Nganjuk ya, itu ya disangoni duit loh, padahal saya juga punya disangoni, beda, lihat dikasih ku rasanya rasanya tersanjung akan, jadi rasanya tuh cik seneng ya. Nek dulu kalau kerja ditelepon enggak dijawab-jawab, terus gak telepon, rasanya kita gak direken karena fokusnya dia kerja. Tapi di masa tua begini,
dia sudah kerjaan, sudah jadi konsultan ya, sudah banyak memikir aja. Kalau saya telepon, dia menyempatkan untuk telepon kembali. Saya lo enggak ngomong, kamu lo kok enggak pernah telepon aku kembali, sorone sampai 30 tahun perkawinan lo. Ya. Enggak ngomong kayak gitu. Roh Allah sudah mengajari isi hati kita. Ya. Dan itulah akhirnya wes kamu pergi pineng obat ini. Loh, saya ini jantung nih pakai BPJS. Ya, murid saya itu dokter pembuluh darah jantung. Diajar BPJS gak bayar sampai hari ini saya 3 tahun nih obatnya gratis kabeh. Ya toh. Lah saya waktu kena kanker payudara waktu itu divonis ganas masih dini, itu biopsi itu bingung toh. Bisa akhirnya pulang ke Surabaya berdoa. Wah, saya pulang Surabaya lumayan seneng aku langsung toh. Kita ini lah bingung warna uang banyak walaupun uangnya suami ya. Terus maksudnya uang suami kan mamanya dia mati dulu kan saya warisnya lebih banyak kan gitu ya. Kalau saya mati ya udah masalah ya toh. Tapi saya sih maunya mati bareng kan gitu ya. Nah, saya bilang, oh ya Pak lebih enak Pak, nanti aku tak minta muridku nanti di referensi dokter ini. Dia doa seminggu enggak kamu berangkat toh gitu. Tapi kamu konfirmasi sama dokter, teman saya di Balikpapan, akhirnya begitu saya diarahkan ternyata saya disuruh ke spesialis penyakit dalam, keluar KB penyakitnya. Tapi enggak ada keluhan dan akhirnya disembuhkan. Luar biasa. Tuhan itu menolong kita sampai sepaketnya itu. Ya, kalau sudah waktunya. Jadi dikatakan kalau kita sudah waktunya Holy Door, Porta Santa, jangan semua doa waktu di pintu tuh kabeh, nanti aku doa anak suamiku ya Tuhan, ini nanti anakku yang pertama, anakku yang kedua, nanti mertuaku, nanti tetanggaku, sahabatku kabeh. Bukan itu. Ya. Orang yang melakukan ini sampai banyak doanya ya, apalagi sudah ke Vatikan langsung titipan Indonesia dibawa kabeh, rasanya kayak warta berita ini loh, aku berangkat ke sana ya. Ceritanya kayak kamu gak titip doa ta, rasanya dibalik esensinya itu woro-woro gitu loh ya toh. Nah, akulah pintu. Jadi di sini dikatakan bahwa aku pintu, Yesus itu pintu. Barang siapa kamu masuk dan keluar melalui aku, kamu akan mendapatkan padang rumput ya toh. Jadi sesuatu yang tidak pernah berkekurangan. Yesus satu-satunya jalan, ini pemahamannya, kehidupan kekal, keselamatan, menghadirkan surga di dunia ini dan mengalami sukacita. Dikatakan apa? Yesus mengatakan bahwa kepada Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Maka pengudusan diri ini selain Porta Santa, kita juga perlu untuk kalau dosa-dosa kecil kita masuk dalam Ekaristi, dosa-dosa besar melalui sakramen tobat. Jadi kalau non Katolik tidak percaya, Katolik itu pada dasarnya dari Yesus sendiri. Apa yang kau ikat akan terikat, dan kalau diampuni dosamu akan diampuni. Bukan karena kekudusannya para imam, enggak, karena tabisan imamat ya, itu otoritas yang Tuhan berikan sendiri. Nah, dikatakan di sini bahwa dasar kebanggaan Paulus ya mengajarkan bahwa orang Kristen itu haruslah bermegah. Bermegah itu apa? Berarti kita itu merasakan diri kita itu dalam satu kemewahan ya, dalam dan atau bersukacita ya dalam penderitaan karena penderitaan menjadi alat bagi Allah untuk membentuk karakter yang kuat dan selalu mampu berpengharapan dalam Tuhan. Jadi melalui proses hidup kita yang panjang dan lama, bahkan lelah, bahkan kita capek setengah mati, Tuhan mengharap kita seperti anak kecil. Walaupun kita umurnya sudah tua 80 tahun, kita itu diharapkan Tuhan itu, kamu itu sandaro sama aku nak. Maka Tuhan digambarkan di dalam kitab suci toh, kalau anak-anak kecil datang, murid Yesus kan menghalang, tidak boleh, ngericui. Ini lagi penting ini sang guru ini ya, banyak menginjil, membuat mujizat. Ini anak cilik-cilik itu tidak diperhitungkan, tapi di dalam Yesus diperhitungkan. Wanita pun juga di dalam zaman perjanjian Yesus sangat dihargai wanita. Kalau zaman perjanjian lama tidak dihargai. Anak-anak itu supaya apa? Karena dia adalah empunya kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kita yang sudah dewasa, sudah tua, sudah apa, kita masih merasakan bahwa kita merasa kuat sendiri atau tidak kuat, kita ini seperti anak kecil. Datanglah kepada Tuhan. Seorang anak kecil itu kan
terserah maminya mau dikasih makan apa, pagi sarapan apa, siang apa, malamnya makan apa, nanti bajunya dipakaikan tuh bajunya yang gimana, mau dibawa kemana itu. Nah kita diharapkan, Tuhan tuh mengharapkan kita ini seperti anak kecil, bersandar kepada Tuhan, sehingga sampai mau melangkah karena beban hidup, tidak mampu melangkah itu sampai Tuhan itu menata kita, memimpin kita, ditata, dituntun sampai kita ini kuat, ya kuat. Selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berikutnya adalah 3 hal, 2 hal ya, yaitu dalam situasi hidup pun kalau kita bisa mendapatkan kecantikan rohani yang membawa pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan memaknai kehadiran Tuhan itu 2 hal besar. Kehadirannya yaitu kematiannya. Kalau kehadirannya adalah makna Natal, Emmanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, situasi hidup kita ini apa saja, kalau kita itu takut, bingung dalam pilihan hidup kita, mengambil keputusan pekerjaan mana bagi yang masih muda-muda, kemudian pasangan hidupnya mana, ini yang ngapeli saya kok 4 orang ya bersyukur, tambah 4 tambah bingung ya toh. Kalau saya dulu kan jarang yang ngapeli ya. Jadi kalau yang ngapel itu lebih gampang pilih. Tapi bagi yang banyak pilihan, itu bagaimana Allah beserta kita menanggapi. Dia Allah akan ada di depan kita. Dia akan memimpin, ini ada 4 persimpangan jalan, ya. Mana yang harus ditempuh? Tuhan akan membimbing kita, memberikan jalan setapak untuk kita mengikuti. Tapi seandainya kita masuk dalam satu situasi kesel, emosi, dirasani, difitnah dalam pelayanan, dianu sama keluarga, sama ipar ya, sama suami, sama keluarga besar, kesel setengah mati, ya. Dirasani sama karyawannya, ya, sama tetangganya, kesel kan ya. Nah Tuhan ada di samping kita. Tuhan mau jadi tempat sampah, mendengarkan curhat-curhatmu. Kau selaku Tuhan, kalau di luar negeri ada tempat pelampiasan ya, dijual lah. Saya lupa di mana tuh. Botol keramik ya toh. Nanti ada tulisan ini, suami, waduh mangkel ya nih ya. Ngambil botol sing gede, bayarnya berapa $, dibuanglah. Suami itu yang tulisan suami dibuat, woi lega, ya lega, mangkel, pelampiasan, butuh pelampiasan. Kemudian ada lagi istri, anak gitu, menantu, mertua ya tuh ditulis itu, pimpinan nah, langsung ya. Jadi kita cari sing benda sing paling gede, paling mana, gelas atau cengkir, atau piring atau semakin panci ya. Itu satu pelampiasan, tapi di dalam Tuhan enggak. Kita kalau karena sumbernya sukacita, Tuhan ada di samping kita sebagai sahabat. Kalau kita ini mau berproses dalam penderitaan kita, proses satu penyakit kayak saya kemarin itu kan prosesnya apa nuruno 15 kilo dalam waktu 7 bulan. Terus saya harus 55 loh, 81 kok disuruh sampai 55 loh, kesorowan toh ya kan. Sepanjang umur tuh tidak pernah tercapai rekor. Tapi saya mau jadi pesiara pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau cantik rohani dalam pengharapan. Maka saya tidak tinggalkan pelayanan saya. Saya tetap wali kelas sampai hari ini. Tahun 2000 ini ada siswa saya. 2023, 25 ini saya wali kelas 16 tahun. Ya. Jadi artinya ya saya tetap jadi wali kelas. Jadi pengajar kemana-mana, jadi pewarta kemana-mana juga ya. Jadi PIC di cap-cap. Ini tiap ini sudah ini enak ini libur ya. Libur rasanya lega gitu kan ya. Setiap Senin itu ada waktu untuk diri saya. Biasanya enggak ada, selalu di sep gitu kan ya. Kadang ya jarang dipuji ya di Senin ini ya. Kok gini, kenapa kok gini? Ya tapi enggak apa-apa, sudah kebal. Kenapa? Karena sudah dibalut. Menurut Paulus semua proses itu membawakan kita kepada satu ketekunan. Tekunan menghasilkan apa? Tahun uji ya. Tahun uji itu indah di hadapan Tuhan karena kita terima mahkota. Nah, pada saat seperti itu, Tuhan ada di belakang kita. Seperti kalau bunda, mama, mami ya, ibu, anaknya mau belajar jalan ya. Biasanya kan dipegang belakangnya sini. Betul apa enggak ya? Tapi enggak dicul. Begitu dia mau jatuh enggak sampai langsung ditahan. Seperti itulah Tuhan
kepada kita waktu kita mau proses di dalam sakit penyakit kita, waktu kita berproses untuk pekerjaan kita dan untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita. Ya, itu adalah jadi dikatakan Matius 1:23 sesungguhnya anak darah itu mengandung melahirkan seorang anak, Allah menyertai kita ya. Kemudian Yesaya 7:14 juga mengatakan bahwa juga Emmanuel, Allah beserta kita. Pegang kuncinya termasuk makna Natal. Bagaimana dengan yang berikutnya? Makna salib. Yesus waktu ditangkap dimahkotai duri itu dalam Romawi kuno, bangsa Yahudi itu penghinaan. Ya. Tapi Yesus tetap taat sampai mati dan bangkit dari kubur menang atas maut di hari ketiga. Maka kalau orang bisa tahan seperti Yesus di dalam menjalani kehidupannya yang berat, ditunggalkan suami selingkuh, anak-anak tercerai-berai ya, kemudian anak-anak juga tidak ada yang hidup rohani, kita juga ditolak di mana-mana, kita juga merasa diasingkan, kita juga merasa asing seperti kusta. Maka di situ saat kita tetap kehidupan kita tetap semangat, tetap kerja melayani di lingkungan, tetap juga kalau ikut kur ya tetap ikut kur, tetap tidak berhenti segala aktivitas itu dipandang oleh Tuhan. Maka kita mendapatkan satu yaitu kemampuan menghadapi masa yang sulit, kita terima mahkota kehidupan, yaitu di kitab Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari ya, dan kita akan menjadi kuat ya. Nah, Allah sebagai hakim, jangan kondisikan Allah sebagai hakim. Jadi jangan bertengkar sama pasangan hidupmu, jangan bertengkar dengan anak menantumu, jangan bertengkar dengan mertuamu. Kenapa? Jangan tempatkan Allah sebagai hakim berperkara antara kita dengan orang lain, termasuk dengan di lingkungan, di pelayanan ya. Ingat baik-baik, jangan tempatkan Allah sebagai hakim, karena saat kamu berperkara, Allah akan bertindak sebagai hakim. Kita nggak tahu Allah itu akan memihak siapa, memihak kita atau memihak orang lain. Pada saat kalau orang yang kita ajak berperkara ternyata kehidupan rohaninya jauh lebih bagus daripada diri kita, dan dalam perkenanan Tuhan mungkin kehidupan rohaninya dia kurang, tapi dalam perkenanan Tuhan maka Tuhan akan memihak orang itu. Jadi sebagai peringatan, kalau kita mau punya kecantikan rohani, jangan tempatkan Allah sebagai hakim ya. Jadi kalau nanti pulang sama suami yang bencek gitu ya, sama istri yang jengkel gitu kan ya, ya udah cintai dia dengan apa adanya. Kenapa ya, kamu nih yang paling cocok ya untuk sama kamu gitu loh. Ini kan suami istri kan ya, ada kekurangan lebihannya, ada banyak. Wow, luar biasa. Kita saling memahami ya, bahasa-bahasa bijak karena sudah berada di dalam komunitas, di dalam murid SEP ya, kelas pemuritan ya. Jadi beda jawabannya orang yang sudah mengikuti kursus, mengikuti komunitas doa itu ada satu perbedaan Tuhan. Bo sampai ngikuti sakit, bencana setengah mati, aku sing kepekso ya tuh. Nah, padahal dia muridnya SEP ya, terus komunitas DPD di Kemudian di sini prioritaskan pada saat kita terhenti, kita perlu doa dan pengampunan ya, supaya membantu kita sampai pintu surga, mulai jalin relasi keluarga ya dalam waktu singkat ya, buat pahami kerinduannya harapan anak kita, pahami pasangan hidup kita ya, maka kita mulai berproses, kita akan mulai keluarga, sahabat, komunitas seiman, prioritaskan untuk hadir dalam doa ya. Kenapa? Karena mungkin kalau kita nanti komunitasnya banyak, kita nggak tahu waktu kita meninggalnya pada hari apa. Waktu meninggalnya umpamanya lagi waktunya pemilu gitu kan ya, terus sepi lah, kita nggak ada yang datang kan ya. Nah, tapi kalau sepanjang hidup kita ini, itu terlihat di dalam catatan kehidupannya bersama Tuhan. Jadi pada saat hati kita terhenti, itu keluarga kita akan berdoa bagi kita. Katolik mati surga api penyucian. Kalau non Katolik Kristen lainnya surga atau
neraka. Kita masih punya tempat perhentian sementara. Tapi tidak enak masuk perhentian sementara. Kita maunya pintu surga karena di situ nggak jelas kapan berapa lama di sana. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali pendukung doa. Jadi mulai pulang baiki nonikmu ya, mantumu baiki ya, kasihi ya, pacarnya semakin suami semakin elek, semakin benci, suami semakin dicintai ya. Kenapa? Karena pada saat itulah kita memberikan kemudahan bagi kita untuk kehidupan kita abadi. Sehingga pada saat kita andai kata masuk pintu surga kurang 5 langkah, itu ada yang dongkrak membawa kita doa. Jadi tepuk tangan untuk bisa masuk gabung dalam komunitas. Begitu kita terhenti seluruh langsung didoakan dalam komunitas. Itu juga menghantar kita kepada pintu surga. Wah, jamnya ini kok. Mari kita berdoa, malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita akan lambungkan satu, yaitu Tuhan Engkaulah perisaiku. Kita menghadap sama-sama berpasangan di tempat Bapak Ibu. Kita gandeng tangan sahabat kita. Kita bersyukur berada di satu komunitas doa. Karena di tempat inilah kita bertumbuh, kita disegarkan, kita dikuatkan, kita menerima berkat, dan kita menjadi berkat. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yakinlah Tuhan selalu menyertai kita di setiap peristiwa hidup kita. Dia Allah yang sungguh hidup. Dia ada di hati kita. Dia bisa berada di depan kita saat kita tidak tahu melangkah jalan kemana. Dia ada di samping kita pada saat kita butuh seorang sahabat. Kita ada di belakang kita, melihat, memegang baju kita untuk tidak jatuh tergeletak. Karena Tuhan mau melihat kita untuk berproses dari menjadi manusianya
manusia baru akhirnya menjadi manusia Allah, seperti Tuhan katakan kepada Timotius di bagian yang terakhir, bagian penutup, yaitu menjadi manusia Allah, kehendak Allah untuk menampilkan sukacita, menghidupi, memelihara iman percaya, dan bahkan juga memberikan satu pengharapan. Juga yang paling kuat adalah kasih yang tak pernah berhenti. Persembahkan saat ini dengan tangan sahabat kita di samping, pegang tangan, ungkapkan kepada Tuhan saat ini doa-doa yang tanpa batas. Tuhan hadir, dan para sahabatmu di sampingmu ini itu menjadi saluran berkat dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan. Kita lambungkan, Tuhan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu ya Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Ku kan bertahan sampai akhir hidupku Tuhan. Perisaiku saat badai menerpaku ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus ya Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bergandeng tangan-tangan dengan para sahabat kami. Kami saling mendoakan Tuhan. Setiap peristiwa hidup yang saat ini sedang kami alami, Engkau adalah perisaiku Tuhan. Kami persembahkan seluruh kesehatan. Setiap pribadi yang mengalami rasa sakit, keluarganya yang sakit, bukan cuma badannya sakit saja, tetapi rohaninya sakit, penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Saat ini kami mau persembahkan Tuhan, tangan-Mu melalui tangan para sahabat kami di tempat ini. Pada setiap pribadi yang hadir maupun yang di rumah, di mana saja,
yang mengalami masalah di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan. Walaupun kami tidak melakukan banyak hal, tapi perkenanan-Mu Tuhan, Engkau akan mampu memulihkan setiap relasi hubungan kami dengan keluarga kami. Kami persembahkan pekerjaan kami Tuhan, dari hari ke hari yang semakin berat. Kami persembahkan ekonomi kami Tuhan, yang kami kadang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kami hanya tahu Tuhan, iman kami kepadamu Tuhan, kasih yang akan kami lakukan, juga pengharapan kami. Kami juga mau persembahkan seluruh masa depan kami Tuhan, masa depan anak-anak kami, bahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kelemahan kami, kami meletakkan di bawah kaki-Mu. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Santa yang menjadi nama pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Kusuma. Mari saat ini Bapak Ibu kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik, untuk kita persembahkan kepada Tuhan, terkhususnya untuk komunitas ini. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap daripada persembahan ini, memberkati setiap daripada anak-anak-Mu yang telah memberikannya. Kami persembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada pengumuman? Ada beberapa pengumuman untuk hari Kamis tanggal 30 Oktober. Seperti biasa kita akan day verbum bersama dengan komunitas Bunda Kudus melalui Zoom tanggal 30 Oktober jam 10 ya, dengan pembawa materi nanti Romo Dimas. Romo Dimas. Temanya Maria sebagai perawan. Untuk yang sudah punya link Zoom-nya langsung gabung, kalau yang belum punya nanti bisa hubungi sekretariat. Next. Pengumuman berikutnya Selasa depan ya, Selasa depan tanggal 4 November. 4 November kita akan berada di lantai 2, di aula lantai 2, yaitu PD-nya berupa Misa Arwah Purgatorium. Selasa 4 November untuk apa? Intensi ya. Intensi bisa dimasukkan WA boleh, WA ke sekretariat boleh, atau minta amplop nanti ke sekretariat. Intensi untuk arwah-arwah yang akan didoakan saat misa arwah tanggal 4 November itu jam 10 di lantai 2 ya, karena nanti di sini nggak cukup kita di lantai 2. Ada lagi?
Yang mempersembahkan misa purgatorium nanti kita bersama Romo Lulus. Jadi nanti homilinya di dalam misa itu ya. Jadi mulainya 9.15. Oh ya, itu sudah jelas itu. Nanti diawali dengan doa indulgensi dan doa koronka 9.15. Jadi ini nanti beda ya 9.15. Jadi kalau bisa datang lebih awal, kita mau doa indulgensi dan doa koronka bersama. Itu aja, terima kasih, silakan. Oh ya, mari Bapak Ibu yang mau masih bernyanyi, kita persembahkan pujian kita untuk Bunda Maria ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kudus mempersiapkan diri, kita mau foto bersama Bu Kesuma ya.